Bayangkan, Anda berdiri di hadapan sebuah pohon besar yang umurnya mungkin lebih tua dari peradaban tempat Anda dilahirkan. Sebuah wujud raksasa yang diam, tetapi seolah memandang Anda kembali. Akar yang menjalar seperti urat-urat bumi, batang yang menjulang seperti pilar langit, dan daunnya yang bergetar seakan menyampaikan pesan yang hanya dipahami oleh mereka yang mampu mendengar lebih dalam dari sekadar telinga. Dalam kepercayaan Jawa, pohon besar bukan sekadar tumbuhan yang tumbuh ratusan tahun. Ia dipandang sebagai penjaga tempat, sebagai penampung energi, bahkan sebagai gerbang halus antara alam manusia dan alam yang tidak terlihat. Ada alasan mengapa para leluhur kita begitu menghormati pohon besar. Mereka tidak melihat pohon sebagai benda mati. Mereka melihatnya sebagai makhluk yang bernapas bersama semesta. Setiap pohon besar memancarkan gelombang energi yang berbeda. Ada yang memberi keteduhan dan ketenangan. Ada yang terasa berat dan membuat manusia ingin menjauh. Pernahkah Anda merasakan hawa tertentu ketika berada di bawah sebuah beringin tua atau ketika melewati pohon randu di malam hari? Ada sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang tak terlihat, tetapi langsung terasa di kedua lengan, di punggung, atau bahkan di dalam dada. Kali ini kita akan membahas bagaimana kepercayaan Jawa memandang pohon besar sebagai pusat energi bumi. Kita akan menelusuri jejak tradisi kuno yang menganggap pohon sebagai guru diam yang menyimpan pengetahuan. Kita akan melihat kaitannya dengan konsep daya linuih, alam gaib, hingga praktik spiritual yang dilakukan para leluhur, seperti semedi dan laku tirakat di bawah pohon tertentu. Anda juga akan menemukan penjelasan esoteris mengapa sebuah pohon bisa mempengaruhi suasana batin manusia, serta bagaimana manusia modern dapat memanfaatkan energi alam ini untuk menenangkan pikiran, membersihkan aura, dan menguatkan daya spiritual. Dan pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah pohon memiliki energi atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mampu merasakan kehadirannya seperti para leluhur dahulu? Karena ketika kita berhenti hanya menggunakan mata dan mulai menggunakan batin, dunia yang selama ini kita anggap biasa ternyata menyimpan lapisan rahasia yang menunggu untuk ditafsirkan. Dalam kebudayaan Jawa, keyakinan terhadap energi pohon besar bukan muncul begitu saja. Akar kepercayaan ini menjelma dari perjalanan panjang sejarah spiritual Nusantara yang sangat dipengaruhi pemahaman animisme, dinamisme, dan kemudian diserap ke dalam ajaran Hindu-Buddha hingga Islam kejawen. Para leluhur percaya bahwa seluruh ruang kehidupan memiliki roh, memiliki daya, memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Pohon besar adalah salah satu pusat daya itu, karena ia menjadi simbol keterhubungan antara bumi, manusia, dan langit. Dalam naskah kuno maupun cerita tutur para pini sepuh, pohon besar sering disebut sebagai tempat berdiamnya kekuatan halus. Kata kekuatan halus bukan sekadar menunjuk jin atau makhluk astral, tetapi energi primordial yang lahir dari hubungan panjang pohon dengan bumi dan langit. Pohon menyerap unsur tanah melalui akar, menyerap cahaya matahari sebagai unsur api, bernafas melalui udara, dan meminum unsur air dari bumi. Keempat unsur alam ini dianggap sebagai unsur pembentuk kehidupan. Maka, makhluk yang mampu menyatukan semua unsur itu dalam dirinya dipandang sebagai penjaga kehidupan dan penjaga ruang spiritual. Dalam kisah-kisah kuno, para pertapa dan wali sering memilih pohon besar sebagai tempat laku samadhi. Bukan karena sekadar tempat sepi, melainkan karena adanya getaran bumi yang stabil. Mereka percaya bahwa pohon raksasa seperti beringin, asem, randu, ataupun bambu besar adalah tempat bertemunya energi bumi dan energi langit. Titik temu itu disebut sebagai pusaran energi, atau dalam istilah Jawa disebut sebagai sentong rasa alam. Di titik inilah manusia bisa merasakan keheningan berbeda, bukan sekadar sunyi, tetapi hening batin yang membuka pintu penglihatan dalam. Filosofi Jawa mengajarkan bahwa setiap pohon memiliki sedulur halus, sebuah istilah yang tidak selalu berarti makhluk astral, tetapi
kesadaran alam yang menyatu dengan wujud fisiknya. Karena itu, ketika seseorang masuk ke wilayah pohon besar, ia tidak hanya memasuki wilayah alam, tetapi wilayah kesadaran alam itu sendiri. Maka tidak heran, orang Jawa dahulu selalu mengetuk batin ketika lewat atau singgah di bawah pohon tua, sebagai bentuk penghormatan terhadap segala kesadaran halus yang ada di sana. Lebih jauh lagi, pengaruh Hindu-Buddha menyempurnakan pemahaman bahwa pohon adalah simbol keabadian dan pencerahan. Dalam tradisi Buddha, Gautama mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, yang kemudian menjadi simbol keterhubungan antara kesadaran manusia dengan kesadaran kosmik. Sedangkan dalam tradisi Hindu, pohon dianggap sebagai manifestasi Brahman, sumber kehidupan yang tak terlihat. Nilai-nilai ini menyatu dengan tradisi Jawa kuno dan menghasilkan pandangan bahwa pohon bukan hanya objek alam, tetapi perpanjangan tangan semesta. Kemudian, masuknya Islam membawa corak kejawen yang unik. Para wali tidak menghapus kepercayaan pada pohon, tetapi mengislamkan maknanya. Pohon besar masih dihormati sebagai ciptaan Allah yang menjadi tanda kebesarannya. Pohon dijadikan tempat tirakat bukan karena disembah, tetapi karena menjadi ruang hening yang mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Inilah yang membuat pemahaman energi pohon dalam tradisi Jawa tetap hidup dalam budaya sampai sekarang, bahkan ketika zaman sudah sedemikian modern. Dan jika kita telusuri inti filosofinya, semua ini bukan sekadar mitos. Pohon besar dianggap sebagai wujud keseimbangan antara mikrokosmos manusia dan makrokosmos semesta. Dalam tradisi Jawa, siapapun yang bisa membaca getaran alam dianggap mampu membaca dirinya sendiri, sebab manusia dan alam adalah cermin yang saling memantulkan. Dengan memahami filosofi pohon, manusia sedang belajar memahami dirinya, terutama sisi batin yang jarang tersentuh oleh kesibukan modern. Bayangkan, sebuah pohon tua yang telah berdiri selama ratusan tahun. Selama hidupnya, ia menyaksikan ribuan musim datang dan pergi. Ia mengalami panas yang membakar dan hujan yang menyuburkan. Ia mendengar suara angin yang berubah arah dan menyerap cahaya matahari dari berbagai generasi waktu. Semua pengalaman itu tersimpan di dalam sel-sel tubuhnya. Dalam tradisi Jawa, pengalaman panjang alam yang tersimpan inilah yang disebut memori bumi. Pohon besar dipandang sebagai makhluk yang membawa catatan sejarah alam, sekaligus menyimpan energi yang berlapis-lapis. Energi pohon bukan hanya energi fisik, tetapi getaran halus yang memancar melalui batang, akar, dan dedaunan. Para leluhur percaya bahwa energi itu mengalir seperti arus listrik, namun tidak dapat dilihat mata. Ia hanya bisa dirasakan melalui tubuh, terutama tubuh halus manusia yang sering disebut sukma. Ketika seseorang mendekati pohon besar, sukma akan beresonansi dengan getaran pohon seperti dua senar yang digetarkan secara bersamaan. Resonansi inilah yang sering membuat seseorang tiba-tiba merasa tenang, damai, atau bahkan merinding ketika berada di bawah pohon besar. Secara metaforik, pohon diibaratkan sebagai antena spiritual yang menghubungkan energi bumi dan energi langit. Akar yang masuk jauh ke dalam tanah menarik kekuatan bumi yang stabil. Batangnya mengalirkan energi ke atas, ranting dan daunnya terbuka, menerima energi langit. Proses ini menciptakan sebuah saluran yang dalam kepercayaan Jawa disebut poros jagat kecil. Jika manusia mendekat dengan batin yang terbuka, ia bisa menyerap sebagian energi itu dan menenangkan seluruh sistem saraf batinnya. Beberapa ahli kebatinan Jawa percaya bahwa energi pohon juga mampu membersihkan energi negatif dalam tubuh manusia. Energi negatif ini bisa berupa stres, kemarahan, atau pikiran gelisah. Karena itu, orang yang punya beban batin sering dianjurkan untuk duduk bersandar pada pohon tua sambil menarik napas perlahan. Pohon akan menarik energi negatif seperti tanah yang menyerap air, lalu mengolahnya kembali menjadi energi segar. Ini bukan sekadar sugesti, tetapi merupakan ajaran turun-temurun yang dipercaya oleh para pelaku-pelaku tapa. Namun, tidak semua pohon memiliki kekuatan yang sama.
Hanya pohon yang berumur panjang dan tumbuh di tempat tertentu yang dianggap memiliki energi kuat. Pohon yang tumbuh di persimpangan, dekat sungai, berada di perbatasan desa, atau di tanah yang tidak pernah dibangun rumah dipercaya memiliki energi yang lebih pekat. Tempat-tempat seperti ini dianggap sebagai titik temu arus energi alam. Karena itu, pohon yang tumbuh di sana akan menjadi pusat energi yang jauh lebih kuat daripada pohon biasa. Sebagai manusia modern, kita mungkin tidak merasakan energi itu secara kasat mata. Tetapi, jika kita berdiam diri cukup lama di bawah pohon tua dan mengistirahatkan pikiran, kita akan menyadari bahwa tubuh kita perlahan memasuki keadaan hening yang berbeda. Pikiran yang tadinya bising pelan-pelan meredah. Suara alam mulai terdengar jelas. Jantung berdetak dengan ritme yang stabil. Pada saat seperti itu, kita tidak hanya berada di bawah pohon, tetapi sedang memasuki ruang batin yang telah dijaga oleh pohon itu selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Ketika seseorang memasuki wilayah energi pohon besar, ia tidak sekadar memasuki ruang fisik, tetapi ruang batin yang telah dijaga oleh kekuatan alam selama waktu yang begitu panjang. Dalam tradisi Jawa, ruang seperti ini disebut sebagai wilayah wingit, bukan dalam arti menyeramkan, tetapi sakral. Wingit menunjukkan bahwa tempat itu memiliki kekuatan yang berbeda dari ruang lain. Banyak orang merasakan perubahan suasana begitu memasuki area pohon tua, seolah udara menjadi lebih berat sekaligus lebih tenang. Dalam persepsi kebatinan, itu terjadi karena medan energi pohon membuat gelombang batin manusia lebih halus dan stabil. Ada kepercayaan bahwa pohon besar adalah tempat berkumpulnya kaula halus. Kaula halus bukan hanya makhluk astral, tetapi energi alam yang memiliki kesadaran tertentu. Kehadiran kaula halus dianggap sebagai penjaga tempat. Mereka menjaga keseimbangan energi di sekitar pohon. Karena itu, dalam budaya Jawa, orang tidak diperbolehkan sembarangan menebang pohon besar tanpa izin batin atau ritual tertentu. Menebang pohon tua dianggap sama seperti memutus hubungan antara bumi dan langit. Maka, tidak heran banyak orang tua mengingatkan agar tidak bermain atau berkata kasar di bawah pohon besar sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan penjaganya. Efek halus dari energi pohon juga bisa dirasakan pada waktu tertentu, terutama saat malam hari atau ketika matahari terbenam. Saat cahaya melemah, energi bumi menjadi lebih dominan dan daya pohon akan terasa lebih kuat. Banyak orang merasakan sensasi seperti diperhatikan atau diawasi, bukan karena ada sosok menyeramkan, tetapi karena kepekaan batin manusia sedang disentuh oleh kesadaran alam yang halus. Di sisi lain, pelaku laku tapa justru memanfaatkan waktu seperti ini untuk menenangkan pikiran dan menghubungkan diri dengan alam secara lebih mendalam. Tidak sedikit kisah yang menceritakan bagaimana orang yang mengalami tekanan batin atau penyakit emosional merasakan perubahan ketika rutin mengunjungi pohon tertentu. Mereka duduk, mengatur nafas, dan membiarkan tubuh mereka bersandar pada batang pohon. Perlahan, rasa cemas mereda, pikiran menjadi jernih, dan tubuh terasa lebih ringan. Orang Jawa percaya bahwa pohon besar memancarkan energi penyembuhan, bukan dalam bentuk ilmu gaib, tetapi karena ia memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan unsur alam dalam tubuh manusia. Namun, ada pula kemungkinan bahwa seseorang yang memiliki batin gelisah justru merasa tidak nyaman ketika berada dekat pohon besar. Hal ini terjadi karena energi pohon bekerja sebagai cermin batin. Semakin gelisah pikiran seseorang, semakin kuat getaran batin itu memantul kembali kepadanya. Perasaan tidak nyaman itu bukan gangguan pohon, tetapi pantulan dari ketidakberesan energi diri. Maka, bagi mereka yang mampu menenangkan diri, pohon justru menjadi sahabat yang sangat lembut dan memulihkan. Dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, beberapa guru kebatinan berpendapat bahwa pohon memiliki kemampuan untuk menyimpan niat manusia. Ketika seseorang melakukan laku batin di bawah pohon, niat yang ia ucapkan atau pendam dapat tersimpan dalam energi pohon dan
kembali menguatkan dirinya di masa depan. Itulah mengapa para pertapa dahulu menjadikan pohon sebagai tempat melatih kesadaran, mengarahkan niat, bahkan mencari petunjuk batin. Pohon bukan hanya saksi bisu, tetapi penjaga memori spiritual yang hidup. Untuk merasakan energi pohon besar dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak perlu melakukan ritual rumit atau laku kebatinan tingkat tinggi. Sebaliknya, langkah paling sederhana justru dimulai dengan kemampuan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pikiran. Carilah pohon yang menurut Anda memiliki daya alami. Biasanya, pohon yang besar, teduh, dan jarang disentuh gangguan manusia. Duduklah di bawahnya, bersandar pelan pada batangnya, dan tarik nafas perlahan. Biarkan tubuh Anda menyatu dengan tanah dan rasakan hawa sejuk yang mengalir melalui kulit dan tulang Anda. Dalam beberapa menit, tubuh akan mulai merasakan ketenangan yang tidak berasal dari pikiran, tetapi dari resonansi energi pohon itu sendiri. Anda bisa mempraktikkan teknik sederhana, yaitu mengalirkan energi melalui nafas. Saat menarik nafas, bayangkan akar pohon menyerap energi dari bumi dan mengalirkannya ke tubuh Anda. Saat menghembuskan nafas, lepaskan segala beban batin yang menyesakan. Teknik ini bukan sekadar imajinasi, karena dalam tradisi kebatinan, pikiran dan energi memiliki hubungan langsung. Apapun yang Anda arahkan melalui pikiran akan mempengaruhi aliran energi di tubuh. Jika dilakukan perlahan, tanpa ekspektasi berlebih, teknik ini mampu merilekskan saraf dan menormalkan ritme jantung. Jika Anda merasa gelisah atau marah, mendekati pohon bisa menjadi langkah penyembuhan yang efektif. Pohon memiliki kemampuan untuk meredam energi panas yang berasal dari emosi negatif. Untuk itu, cobalah mengusap batang pohon dengan telapak tangan sambil mengatur nafas. Biarkan emosi mengalir keluar melalui sentuhan. Banyak praktisi kebatinan percaya bahwa pohon bertindak seperti tanah yang menyerap air. Ia tidak menolak energi negatif, tetapi mengolahnya kembali menjadi energi netral tanpa merusak dirinya. Selain itu, Anda juga bisa melakukan meditasi hening di bawah pohon pada waktu tertentu, terutama menjelang maghrib atau dini hari saat alam berada dalam keadaan hening paling dalam. Pada waktu seperti ini, gelombang energi bumi sangat stabil, sehingga lebih mudah bagi pikiran manusia untuk masuk ke wilayah hening. Duduk diam tanpa tujuan tertentu. Rasakan suara angin, suara dedaunan, dan keterhubungan antara tubuh Anda dengan udara sekeliling. Dalam momen seperti ini, seseorang akan menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari, tetapi sesuatu yang muncul ketika kita berhenti mengejar. Namun perlu diingat, menghormati pohon adalah bagian penting dari tradisi Jawa. Jangan mematahkan daun atau merusak batang pohon ketika sedang melakukan praktik. Berterima kasihlah secara batin sebelum pergi. Sejenak tundukkan pikiran sebagai bentuk penghargaan terhadap energi yang telah membantu Anda menenangkan diri. Menghormati alam berarti menghormati diri sendiri, karena manusia dan alam adalah tubuh yang sama dalam perspektif kebatinan Jawa. Pada akhirnya, ketika kita berbicara tentang pohon besar dalam kepercayaan Jawa, yang kita bicarakan bukan hanya batang, akar, atau dedaunan. Kita sedang berbicara tentang sebuah entitas alam yang menyimpan memori bumi, menyerap kekuatan semesta, dan menjadi perantara antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak terlihat. Para leluhur tidak mengajarkan penghormatan terhadap pohon hanya sebagai bentuk tradisi, tetapi sebagai pengingat bahwa manusia tidak pernah hidup sendirian di dunia ini. Ada kekuatan yang bekerja secara halus di sekitar kita, menjaga keseimbangan tanpa harus menampakkan diri. Melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa pohon besar adalah guru diam yang mampu menunjukkan cara untuk mengenal diri sendiri. Ia mengajarkan tentang ketenangan melalui diamnya dan tentang keteguhan melalui akarnya yang tak pernah goyah meski badai datang berkali-kali. Ketika kita duduk di bawahnya, kita sebenarnya sedang belajar menjadi manusia yang lebih utuh,
Manusia yang membangun hubungan harmonis antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Jika suatu hari Anda melewati sebuah pohon besar, berhentilah sejenak, rasakan kehadirannya. Mungkin Anda tidak akan mendengar suara atau melihat tanda apapun. Namun, tubuh Anda memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Energi pohon akan mengetuk batin Anda, mengingatkan bahwa ada kehidupan lain yang berjalan bersamaan dengan kehidupan manusia. Semoga setelah menonton video ini, Anda tidak hanya melihat pohon sebagai bagian dari pemandangan alam, tetapi sebagai bagian dari diri Anda sendiri. Karena ketika manusia kembali mengenali alam, ia sebenarnya sedang kembali mengenali jati dirinya. Dan ketika kita mampu kembali ke jati diri, semua kegelisahan, kemarahan, dan kebingungan perlahan akan menemukan kedamaian, seperti air yang menemukan jalan pulang menuju samudra.